duduk di sini Ananda. Ini Bu. Oke. Baik, terima kasih Ananda sudah mau hadir di ruangan BK kita pada hari ini. Sebelumnya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oke, agar kita lebih akrab lagi ke depannya, alangkah baiknya kita saling perkenalan diri dulu. Dimana dimulai dari Ibu, perkenalkan nama Ibu Cynthia Dwi Kurnia, biasa bisa Ananda panggil dengan sebutan Ibu Cynthia. Kalau Ananda? Nama saya Elis Rindiaulia Bu. Teman-teman biasa manggil saya Renzi. Oke, Renzi ya. Jadi nanti ke depannya kita lebih akrab lagi panggilannya Renzi ya. Iya Bu. Oke, terima kasih Renzi. Nah, Renzi sudah tahu kegiatan apa yang akan kita lakukan pada saat ini? Sudah Bu. Apa? Kita akan melakukan kegiatan konseling Bu. Oke, berarti Renzi datang ke ruangan BK ini dengan secara sukarela tanpa ada arahan dari wali kelas sebelumnya. Iya Bu. Oke, sebelumnya Renzi tahu apa itu konseling? Tidak tahu Bu. Oke, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya bahwasanya kegiatan konseling adalah pertemuan empat mata antara konselor yaitu Ibu dan kliennya yaitu Renzi, di mana kita akan membahas sebuah permasalahan atau gangguan-gangguan apa yang Renzi alami pada akhir-akhir ini. Nantinya Renzi dapat mengambil keputusan yang dapat Renzi ambil dari proses konseling kita pada hari ini. Sejauh ini Renzi paham? Paham Bu. Oke. Oh iya Bu, tapi sebelumnya apakah kerahasiaan di konseling ini akan terjamin Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Renzi. Dengan pada proses konseling ini kita sudah melakukan kode etik yang dimana semua kerahasiaan apa yang kita bicarakan pada pertemuan kita pada hari ini itu akan terjaga, karena sebelumnya Ibu juga sudah menjanjikan janji konselor, di mana janji tersebut membuat kerahasiaan dalam pembicaraan kita pada hari ini cukup yang tahu hanya Ibu dan Renzi. Nah, selanjutnya Ibu juga berterima kasih karena Renzi sudah mau hadir secara sukarela, dan Ibu harapkan Renzi terbuka nantinya untuk menceritakan masalah-masalah yang Renzi alami. Dan setelah kegiatan konseling kita hari ini, nantinya Renzi dapat melakukan atau menerapkan hal-hal yang Renzi dapatkan dari proses konseling kita pada hari ini. Oke? Oke Bu. Oke. Nah, sekarang apa yang ingin Renzi ceritakan? Jadi belakangan ini Renzi lagi punya banyak sekali masalah Bu yang terjadi di dalam hidup Renzi. Lebih tepatnya sih akhir-akhir bulan ini Bu. Jadi dimulai dari waktu itu malam minggu adanya kejadian kecelakaan di mana Renzi harus pergi ke rumah sakit, bermalam di rumah sakit, dan menyelesaikan semuanya malam itu. Sementara hari Seninnya Renzi itu melaksanakan ujian Bu. Jadi untuk belajar pun waktu itu susah, dan menyempatkan waktu itu cuma sedikit. Jadi waktu Renzi ujian itu Renzi cuma menghafal bagian-bagian apa yang inti-inti di ujiannya saja. Jadi bisa dibilang tidak prepare dalam ujian gitu Bu. Sampai ujian berikutnya dan juga ujian-ujian di kampus itu di mepet-mepetkan gitu Bu. Jadi ujian prakteknya dimajukan, jadi semuanya tuh tidak sesuai dengan jadwalnya. Dan di situ memang pikiran Renzi sangat kacau dan juga ditambah dengan permasalahan dalam pertemanan kemarin itu Bu.
Terus juga permasalahan pertemanan ini dimulai saat kemarin itu Renzi berkenalan sama cowoknya, bukan dibilang cowok juga bukan, tapi orang yang teman Renzi suka gitu kan Bu. Jadi dia ini jadi teman Renzi suka sama cowok ini. Terus dikenalkanlah sama Renzi Bu. Jadi setelah itu setelah kami berkenalan dan beberapa hari setelah itu cowok yang teman Renzi suka ini ternyata ngajak Renzi jalan, dan ternyata teman Renzi tahu itu dan dia marah gitu kan Bu. Setelah itu tunggu dulu. Itu dulu. Itu apa nggak sih? Oke. Nah, dari permasalahan yang Renzi ceritakan tadi, masalah mana yang paling mengganggu pada akhir-akhir ini? Iya, masalah yang paling mengganggu itu mungkin masalah pertemanan itu ya Bu. Karena dari masalah pertemanan itu membuat Renzi itu jadi kacau juga ujiannya, ujian tulis, ujian praktek, dan segala macamnya. Begitu juga karena waktu masalah pertemanan ini pas dengan ujian yang Renzi hadapi, jadi mungkin itu hal yang sangat mengganggu buat kami Bu. Oke, mungkin akan kita lebih bahas mendalam mengenai masalah pertemanan yang sedang Renzi alami ya. Nah, di sini Bu ingin bertanya, bisakah Renzi menceritakan secara lebih lanjut mengenai permasalahan Renzi dengan teman tersebut? Jadi awalnya itu Bu, Renzi punya teman, anggap saja namanya H gitu ya Bu ya, inisialnya H. Jadi H ini ada orang yang dia suka. Jadi orang yang dia suka ini dikenalkannya sama Renzi Bu. Jadi setelah dikenalkannya dan setelah kita berteman, sempat beberapa hari setelah itu orang yang disuka sama si H ini ngechat Renzi dan ngajak Renzi jalan. Sementara yang teman Renzi si H ini tahu kalau orang yang dia suka ini ngajak Renzi jalan Bu. Jadi setelah itu dia marah mengetahui hal tersebut, dan Renzi sudah menjelaskan bagaimana keadaannya, karena cowok yang dia suka nih bilang sama Renzi kalau misalnya dia sama si Hani tidak ada hubungan, jadi wajar-wajar saja untuk pergi dengan siapapun, karena pertemanan itu tidak hanya stuck di satu orang saja. Terus si Hani tidak terima dengan penyampaian dan penjelasan yang telah Renzi berikan. Sementara Renzi juga punya pasangan ya kan Bu. Jadi saya tidak mungkin untuk mengambil orang yang dia suka ini. Oke Renzi, sebelumnya bagaimana hubungan Renzi dengan teman Renzi dengan inisial H tersebut? Renzi dengan inisial H ini sangat berhubungan sangat baik Bu. Jadi dari awal Renzi kuliah itu tuh sama dia gitu, sampai dimana kami turun lapangan. Jadi inisial H ini pindah ke rumah Renzi Bu, karena di sini Renzi kan punya rumah Bu. Jadi kami pindah dan dia bersama Renzi tinggal di rumah itu Bu. Oke, selama tinggal bersama bagaimana hubungan Renzi dengan si H? Hubungan yang kami jalin sangat baik, sangat erat, maksudnya melebihi dari pertemanan biasanya, sudah seperti keluarga gitu Bu.
dalam sehari-hari di perkuliahan bagaimana? Perkuliahan juga kami sangat sangat dekat ya Bu ya. Mungkin karena kami itu beda kelas, jadi kami jarang bertemu. Tapi sekali bertemu itu kami punya hubungan atau keterkaitan yang sangat erat gitu Bu. Jadi memang susah, kalau kata orang sih memang susah dipisahin gitu. Oke. Nah, di sini kan Renzi punya rumah ya, kata Renzi tadi. Nah, itu bagaimana, emang Renzi hanya tinggal di rumah tersebut berdua dengan Siha, apakah ada orang lain? Sebelumnya ada teman Renzi Bu, satu lagi. Tapi karena jarak kampus dengan jarak rumah sangat jauh, jadi teman Renzi ini memutuskan untuk ngekos lagi Bu, karena tidak sanggup, badannya tuh tidak sanggup untuk menerpa jarak yang sangat jauh itu Bu. Jadi katanya kayaknya dia lebih milih kos aja dulu gitu. Oke. Berarti sekarang posisinya Renzi cuma berdua dengan Siha di rumah Iya. tersebut. Oke. Sekarang bagaimana komunikasi Renzi dengan Siha tersebut? Jadi untuk komunikasi belakangan ini memang sangat jauh ya Bu ya, karena juga dia membatasi komunikasi dengan Renzi belakangan ini Bu. Dan juga Renzi sebagai orang yang mungkin merasa bersalah juga ya Bu ya, karena pernah melakukan kesalahan sama dia yang seperti yang tadi. Jadi Renzi juga tidak ingin terlalu egois untuk memaksa dia berkomunikasi dengan Renzi gitu. Oke. Lalu bagaimana dengan cowok yang Renzi ceritakan sebelumnya? Apakah ada berkomunikasi kembali setelah kejadian tersebut? Untuk cowok tersebut, setelah kejadian tersebut kami memang memutuskan komunikasi dan memang tidak ada lagi, termasuk follow-followan IG, WA itu tuh memang sudah tidak ada lagi. Dan cowok tersebut juga udah punya kehidupannya sendiri Bu. Begitu. Lalu apa yang Renzi rasakan ketika semua itu berubah? Pertemanan Renzi itu berubah drastis dari awalnya dekat, sekarang menjadi renggang seperti ini. Pastinya canggung ya Bu ya, untuk apalagi kami masih dalam satu rumah, jadi untuk berkomunikasi yang sangat minim itu pastinya canggung dan aneh aja terasa gitu Bu. Karena yang dari yang dulunya apa-apa tiap sebentar ngomong, sekarang yang memang sebisa mungkin untuk tidak ngomong gitu. Lalu bagaimana suasana di rumah tersebut saat ini? Apa emang hanya diam-diam saja atau bagaimana? Untuk di rumah itu lebih banyak diamnya mungkin ya Bu ya, cuman kadang Lizzy juga kadang ngomong untuk nanya makan gitu, tapi setelah itu paling nggak ada gitu. Juga Renzi juga kalau pulang tuh rasanya malas gitu, karena dengan suasana yang tidak nyaman menurut Renzi. Jadi Renzi malas untuk berada di rumah. Jadi kadang kalau pulang kampus Renzi usahakan untuk tidak pulang dulu sampai memang rasanya baik-baik aja untuk pulang, baru pulang gitu. Maksud baik-baik saja ini bagaimana? Jadi baik-baik saja itu kayak
hati itu tenang gitu Bu, karena siap tidak menghadapi dia di rumah tuh dengan kondisi rumah yang memang kita diam-diaman, kita canggung. Dan Renzi lebih meminimalisir untuk bertemu dia supaya memang tidak apa ya, tidak canggung gitu, tidak memang lebih ke tidak ngomong gitu sama dia. Lebih baik Renzi memang sedikit menjauh dan membiarkan dia aja dulu. Oke. Lalu bagaimana dengan cowok yang Renzi ceritakan sebelumnya? Apakah ada berkomunikasi kembali setelah kejadian tersebut? Untuk cowok tersebut, setelah kejadian tersebut kami memang memutuskan komunikasi dan memang tidak ada lagi termasuk follow-followan IG, WA itu tuh memang sudah tidak ada lagi, dan cowok tersebut juga udah punya kehidupannya sendiri Bu. Begitu. Lalu apa yang dirasakan ketika semua itu berubah? Pertemanan Renzi itu berubah drastis dari awalnya dekat, sekarang menjadi renggang seperti ini. Pastinya canggung ya Bu ya, untuk apalagi kami masih dalam satu rumah, jadi untuk berkomunikasi yang sangat minim itu pastinya canggung dan aneh aja terasa gitu Bu, karena yang dari yang dulunya apa-apa tiap sebentar ngomong, sekarang yang memang sebisa mungkin untuk tidak ngomong gitu. Lalu bagaimana suasana di rumah tersebut saat ini? Apa emang hanya diam-diam saja atau bagaimana? Untuk di rumah itu lebih banyak diamnya mungkin ya Bu ya, cuman kadang Lizzy juga kadang ngomong untuk nanya makan gitu, tapi setelah itu paling nggak ada gitu. Juga Renzi juga kalau pulang tuh rasanya malas gitu, karena dengan suasana yang tidak nyaman menurut Renzi Bu, jadi Renzi malas untuk berada di rumah. Jadi kadang kalau pulang kampus Renzi usahakan untuk tidak pulang dulu sampai memang rasanya baik-baik aja untuk pulang, baru pulang gitu. Maksud baik-baik saja ini bagaimana? Jadi baik-baik saja itu kayak hati itu tenang gitu Bu, karena siap tidak menghadapi dia di rumah tuh dengan kondisi rumah yang memang kita diam-diaman, kita canggung. Dan Renzi lebih meminimalisir untuk bertemu dia supaya memang tidak apa ya, tidak canggung gitu, tidak memang lebih ke tidak ngomong gitu sama dia. Lebih baik Renzi memang sedikit menjauh dan membiarkan dia aja dulu. Oke. Ada tindakan Renzi untuk ingin memulai pembicaraan kepada si H tersebut? Untuk pembicaraan pastinya Renzi sudah melakukannya Bu ya. Yang pertama itu Renzi sudah melakukan permohonan maaf ke dia, udah berulang kali lebih tepatnya, dan dia mengatakan dia butuh waktu lah, dia nggak bisa lah dan segala macamnya. Terus Renzi juga yang kayak kalau nggak bisa ya udah gitu, tapi Renzi terus mencoba sampai di titik dimana teman-teman di kampus bilang kalau misalnya memang tidak, lebih baik kalau memang dari dianya tidak mau, dan berarti Renzi juga nggak usah memaksakan kehendak Renzi untuk berteman.
baik lagi seperti dulu sama dia gitu. Jadi mungkin sekarang itu dibiarkan saja dia terlebih dahulu maunya gimana gitu. Tapi untuk kadang nanyain makan, nanyain gimana dia, kadang dia juga tanyain gitu Bu. Cuman mungkin responnya dia sedikit ya mungkin masih canggung dan masih uh, teringat masalah-masalah itu, jadi dia meminimalisir untuk ngomong sama Renzi. Bagaimana dengan respon teman-teman Renzi di kampus? Bagaimana respon teman-teman Renzi di kampus terhadap permasalahan Renzi ini? Mereka tahu atau bagaimana? Jadi sebelumnya mereka itu tidak tahu Bu. Jadi si H ini menceritakan ke salah satu teman di kampus. Nah sebenarnya dia itu tahu kalau teman itu tuh adalah orang yang kalau apa-apa tuh masalah tuh disebarluaskan. Jadi setelah si Hani menceritakan ke satu orang ini, dan ternyata si satu orang ini menyebarluaskan masalah itu ke teman-teman Renzi di kampus. Jadi untuk masalah ini lumayan banyak orang yang tahu gitu, karena si Hani menceritakan ke satu orang dan tersebar sampai ke teman-teman dekat Renzi juga di kampus tahu. Bagaimana respon Renzi terhadap hal itu? Respon Renzi setelah pengorbanannya Renzi lakukan seperti minta maaf tadi, menganggap semuanya baik-baik saja, berusaha menganggap baik-baik saja dan mencoba membangun hubungan yang baik lagi, tapi dengan sikap dia yang menyebarkan berita ini pastinya kecewa ya Bu ya, dan juga sedikit marah karena ini hal pribadi yang tidak harus disebarluaskan ke orang-orang gitu Bu. Jadi sekarang Renzi juga yang kayak tidak ingin terlalu banyak bicara sama dia karena kecewa tadi. Berarti Renzi merasa kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh si H ini ya? Iya Bu. Oke. Kalau sekarang bagaimana? Apakah dia masih berada di rumah yang Renzi punya atau belum? Jadi sebelumnya dia minggu lalu dia mau bilang dia mau pindah gitu Bu, tapi sampai sekarang itu dia belum pindah, dan dia sekarang kan pulang kampung gitu kan Bu. Jadi barangnya terus tanyain kemarin untuk barangnya gimana, terus dia bilang dia mau meletakkan barangnya di situ dulu. Dan juga kan Renzi ada kunci rumah tuh 2 gitu Bu. Kalau saran dari teman-teman Renzi di kampus juga lebih baik kuncinya sama Renzi. Jadi Renzi kemarin juga bilang untuk kuncinya sama Renzi aja dulu. Lalu bagaimana respon si H itu? Responnya juga dia bilang kalau apa ya, dia merasa kalau Renzi itu mengusir dia secara halus gitu Bu. Jadi dia merasa dia apa ya namanya, mungkin kalau bagi anak Gen Z sekarang tuh kayak prank victim gitu ya Bu ya. Dia merasa Renzi mengusir dia dan merasa kalau Renzi itu mengganggu dia gitu Bu. Jadi dia bilang kayak oh iya nanti kalau pulang nanti dia bereskan barang-barangnya, terus dia nggak mau ganggu lagi gitu. Berarti di sini ada pola yang dapat ditimbulkan, dia merasa Renzi ingin mengusirnya dari rumah, padahal niat kita bukan seperti itu. Iya. Oke.
eh, sekarang apa yang ingin Renzi lakukan untuk membina hubungan lebih baik lagi dengan dia? Mungkin kalau membina hubungan baik seperti dulu lagi mungkin susah ya Bu ya, dan kemungkinan kecilnya untuk berhubungan baik lagi. Cuma mungkin kalau untuk berteman biasa saja pastinya harus ya Bu ya, karena nggak mungkin juga kita berkelahi sementara kita satu kampus juga dan kita pernah berteman baik gitu Bu. Eh, eh, dalam permasalahan ini orang tua Renzi tahu atau bagaimana? Untuk dalam permasalahan ini orang tua tidak tahu, dan mungkin kalau kata Renzi ini urusan pribadi yang orang tua pun tidak harus ikut campur dalam masalah ini, karena selagi Renzi bisa menyelesaikan sendiri, Renzi akan menyelesaikannya sendiri. Berarti permasalahan Renzi ini adalah permasalahan bersama teman, di mana teman tersebut sudah berprasangka buruk lah tibanya kepada Renzi karena ingin merebut cowoknya tadi ya, orang yang dia sukai. Nah sekarang gini, bagaimana apakah Renzi tahu bagaimana respon cowok teman yang ia suka itu terhadap masalah kalian? Seperti yang Renzi bilang tadi Bu, untuk cowok tersebut setelah dia mengetahui, yang cewek ini mengetahui, dan Renzi juga sudah klarifikasi tapi tidak percaya, jadi Renzi minta tolong sama dia untuk dijelaskan lebih lanjut, dan dia mau membantu menyelesaikan, dan memang karena kami tidak ada apa-apa jadi kami berani untuk ketemuan juga Bu. Jadi kami ketemuan sampai dia pun menganggap hal itu memang salah kami, jadi dia tidak mau mendengarkan penjelasan, dia tidak mau memaafkan dan segala macamnya gitu Bu. Jadi kami juga bingung gimana caranya untuk ngomong gitu, karena berbagai hal juga sudah dilakukan gitu Bu, tapi dia menganggap bahwa Renzi salah dan cowok itu salah. Kapan itu pertemuan itu kalian rencanakan? Direncanakan itu pertemuan yang tidak direncanakan, karena malam itu cowok Renzi tahu Bu dengan masalah itu, karena si H ini ngasih tahu ke cowok Renzi Bu. Jadi cowok Renzi tahu sampai cowok Renzi ke rumah dan dia minta ketemu sama cowok itu, dan karena Renzi merasa Renzi itu tidak salah di sini, maksudnya itu memang tidak ada apa-apa sama cowok itu, jadi Renzi memberanikan diri untuk menghubungi cowok tadi dan meminta dia bertemu dengan kami berempat. Kami ketemu dan cowok itu mengiyakan untuk ketemuan Bu dan menjelaskan semuanya juga. Oke, tadi Renzi mengatakan bahwa si H ini menghubungi cowok Renzi. Apa sebelumnya mereka menjalin komunikasi? Oh jadi cowok Renzi dengan si H ini ada kaitan keluarga juga Bu gitu. Jadi dia itu, jadi memang si H ini yang mengenalkan cowok Renzi itu ke Renzi gitu Bu, karena si cowok Renzi ini dibilang sepupu juga, ya kayaknya sepupuan lah gitu Bu, ada hubungan kerabat sama si H ini. Lalu apa hasil dari pertemuan kalian berempat pada malam itu?
Jadi Renzi udah bilang dan udah mempertemukan mereka, kita udah bertemu berempat. Terus juga Renzi udah bilang ke mereka apa yang mau ditanyakan, silahkan langsung. Kalau memang dari Renzi udah menjelaskan tapi mereka tidak percaya, Renzi dan si Hani tidak percaya, Renzi serahkan apa pertanyaan-pertanyaan mereka ke cowok ini supaya dia yang menjawab dan tidak terjadi kesalahpahaman gitu Bu. Dan mereka juga pas nanya dan cowok ini juga menjawab gitu Bu, apa adanya juga gitu. Tapi respon dari mereka pun yang kayak nggak percaya dan kayaknya nggak mungkin gitu, padahal sebenarnya memang tidak ada apa-apa gitu. Jadi kalau bisa dibilang pertemuan kami itu sia-sia sih sebenarnya. Berarti di sini adanya kesalahpahaman saja ya antara Renzi dan dan H dengan teman yang ia sukai tersebut. Ya. Oke. Jadi sedikit banyaknya mungkin cerita Renzi seperti itu Bu. Mungkin Ibu ada punya masalah atau kejadian yang sama atau mirip gitu dengan kejadian yang Renzi pernah alami itu Bu. Oke, dari permasalahan yang Renzi ceritakan tadi ya, mungkin sebelumnya dulu Ibu juga pernah merasakan yang Renzi rasakan, kayak mengalami kesalahpahaman dengan orang terdekat Ibu. Nah, cara Ibu kemarin itu untuk mengatasi hal tersebut, Ibu memang bertemu dengan teman Ibu tersebut, emang benar-benar mendudukkan, membicarakan kenapa, ada apa selain faktor tersebut yang membuat kamu menghindar dari saya gitu kan. Nah, jadi Ibu berusaha untuk menjalin lagi komunikasi dengan dia, walaupun awalnya dia masih kayak canggung ya, namanya juga mungkin ada kesalahpahaman antara kita berteman. Jadi kayak awalnya dia mulai tidak terbuka, tetapi setelah Ibu jelaskan itu nggak ada, emang benar-benar jelaslah alasan yang Ibu sampaikan. Jadinya sekarang pertemanan Ibu dengan dia baik-baik saja, walaupun tidak dekat lagi seperti waktu dulu awal-awal kami berteman gitu. Tapi kalau misalnya memang dari dianya untuk tidak mau menjalin hubungan baik atau memang tidak ingin berkomunikasi dengan kita lagi, terus gimana gitu Bu? Kalau untuk hal itu mungkin itu kembali lagi kepada Renzi ya, bagaimana Renzi dapat mengambil keputusan. Kalau Renzi merasa dia tidak ingin menerima Renzi lagi sebagai teman dekatnya, atau lebih memilih untuk menghindar dari Renzi, itu tergantung Renzinya untuk mengambil keputusan. Kayak kalau Renzi merasa hanya sia-sia perjuangan Renzi untuk memulai hubungan yang baik dengan dia, dan untuk apa, lebih baik Renzi kayak ya udah melepaskan dia, tetapi kita tetap berteman walaupun pertemanan kita tidak bisa lagi kembali seperti awal gitu. Gitu ya Bu ya. Udah tanya lah gue. Misalnya lu tanya Biko. Tapi dengan segala hal yang telah Renzi lakukan, yang pengorbanan yang telah Renzi lakukan buat dia, rasanya tidak etis bagi Renzi kalau misalnya dia masih melakukan hal itu ya Bu ya.
Terus juga mungkin dari Renzi ya mungkin berteman lagi mungkin bisa, dan juga masih butuh waktu pastinya kan Bu. Tapi rasanya dalam waktu dekat ini mungkin susah ya Bu ya. Gimana cara Renzi untuk kembaliin rasa itu, apa ya, rasa dimana pertemanan itu memang rasa pertemanan yang memang harusnya itu tuh terjalin lagi tapi tidak sedekat dulu gitu Bu. Oke, sebelumnya apakah cuman hal tersebut yang melatar belakangi bahwa kalian ada kesalahpahaman? Bisa jadi mungkin sebelumnya antara Renzi dan Siha ada mengalami suatu permasalahan lain selain permasalahan yang Renzi ceritakan tadi, atau ada faktor lain di kampus yang membuat Siha ini lebih memilih untuk menjauh dari Renzi. Jadi kan gini Bu, sebelumnya itu kan sebelum masalah ini terjadi dan ada, itu tuh kami baik-baik saja dan komunikasi kami, pertemanan kami itu sangat baik gitu kan Bu. Tapi bertepatan dengan yang Rezi bilang tadi bahwa kami ada ujian gitu kan Bu waktu masalah ini terjadi. Kenapa dia marah dan susah untuk memaafkan dan berteman lagi katanya itu, karena kata dia saat dia ujian itu dia kepikiran dengan masalah ini lalu dia tidak fokus untuk ujian sehingga dia remet gitu katanya Bu. Terus pastinya Reza juga merasa bersalah kan Bu karena masalah ini terjadi, dia bisa sampai remet gitu kan Bu. Dan salah satunya lagi mungkin karena teman dekatnya yang di kampus itu dia lebih membela Renzi dan lebih lebih terbuka sama Renzi gitu Bu. Mungkin itu juga salah satu melatar belakangi kenapa dia marah dan susah untuk berteman lagi sama Renzi gitu mungkin Bu. Terus juga kenapa Renzi bilang Renzi sekarang itu lebih ke kecewa dan tidak ingin memperbaiki, bukan tidak ingin memperbaiki ya, tapi lebih ke menjaga jarak sama dia sekarang ini, karena kata teman dekatnya di kampus itu saat remedial pun dia memang tidak paham akan ujian yang dihadapi tersebut Bu. Jadi bukan berarti karena remet dia itu karena kepikiran masalah itu gara-gara Renzi gitu Bu. Jadi dia menyangkut pautkan segala hal tentang masalah yang terjadi itu Bu. Jadi Renzi juga yang kayak gimana ya, masa iya semua masalah yang dihadapi itu tuh ada sangkut pautnya dengan masalah yang terjadi itu gitu Bu. Ada sebenarnya memang dia sendiri tidak bisa mengerjakan itu, tapi dia menyangkut pautkan masalah itu sama masalah yang terjadi kemarin. Ibu paham dengan yang Renzi rasakan, yang sudah Renzi ceritakan juga pada sesi konseling kita pada hari ini. Nah, Renzi mengatakan kalau Renzi sedang tidak baik-baik saja dengan Siha tersebut, tapi di sisi lain dia masih berada di sekitar Renzi. Bagaimana itu? Karena Renzi mungkin orang yang tidak bisa mengungkapkannya secara langsung ya Bu ya. Jadi sebelumnya dari minggu kemarin, karena dia bilang sebenarnya kan dia mau pindah dari minggu kemarin, tapi
belum jadi sampai detik ini gitu kan Bu, sampai dia pulang ke kampungnya pun dia belum memindahkan barangnya. Sampai sebelum dia pulang, teman-teman Renzi bilang untuk lebih baik memang menjaga jarak dan memang harusnya dia itu tidak berada di sekitar Renzi lagi gitu Bu. Jadi teman Renzi membantu untuk, karena Renzi tidak bisa menyampaikannya secara langsung gitu Bu, karena Renzi juga nggak tega gitu kan Bu untuk kayak ngomong seakan-akan Renzi ngusir gitu kan Bu. Jadi teman-teman Renzi bilang coba lewat chat gitu Bu, dan Renzi salah satu menchat dari hal kecil dulu. Yang pertama itu kunci tadi ya Bu ya, kunci rumah tadi. Renzi bilang tinggalin aja kunci rumahnya sama Renzi gitu Bu. Terus juga dia merasa, karena Renzi bohong juga sama dia sebenarnya Bu, karena Renzi bilang kalau kunci itu tuh hilang sama teman Renzi, sementara kunci itu memang sengaja Renzi sembunyikan untuk meminta kunci yang dari dia, karena rasanya kalau Renzi bilang minta kunci gitu kan takutnya dia tersinggung gitu Bu. Jadi Renzi bilang kalau kunci itu hilang dan minta kunci yang di tangan dia itu ditinggalin sama Renzi gitu Bu. Jadi setelah itu katanya oke, dan dia pulang, tapi barangnya masih ditaruhnya di situ. Dan nanti setelah dia balik lagi dia bakal beresin semua barangnya dan angkut barangnya. Sekarang apa yang Renzi harapkan kepada si Harus? Kalau harapan mungkin tidak banyak, tapi yang pastinya itu tuh pertamanya saling memaafkan lah, karena kita sama manusia juga nggak mungkin ya kita aja yang punya salah gitu kan Bu. Mungkin dari dia juga ada juga salah, tapi kan kita sebagai manusia juga harus bisa saling memaafkan gitu. Mungkin saling memaafkan, dan juga yang kedua itu pastinya menjalin hubungan yang kayak ya udah baik-baik aja gitu, walaupun kita memang tidak bisa untuk sedekat dulu lagi gitu Bu. Itu mungkin harapannya. Oke, dapat Ibu simpulkan dari permasalahan Renzi ini, yang pertama Renzi mengalami kesalahpahaman dengan teman serumah Renzi. Yang kedua, Renzi ingin kembali berteman lagi dengan Ziha agar tidak adanya kesalahpahaman lagi. Dan yang ketiga, Renzi berharap untuk tetap berteman walaupun nantinya respon Siha tersebut tidak baik lagi terhadap hubungan pertemanan kalian. Sekarang itu loh. Nia itu enggak kayak minta mungkin kamu nanya minta nasihat gitu baca sih Bu cara mengatasinya gitu. Saya menanya kan ada yang menanya Cara mengatasi apa dulu Bang? enggak mau nanya Bu gimana Cara dia mengatasi Pak Jatuh, iya gitu iya sikap dan gitu iya jadi saya mau nanya nih Bu, jadi apakah ada cara atau bagaimana caranya saya menyikapi atau bertindak untuk mengatasi masalah saya dengan si Hai ini Bu? Oke.
terhadap masalah yang Renzi ceritakan tadi ya, mungkin bisa Renzi melakukan yang sudah Renzi lakukan sebelumnya itu juga sudah bagus, sudah Ibu apresiasi, itu sudah bagus karena Renzi berani memulai untuk memindah lagi hubungan pertemanan ini agar lebih baik lagi. Nah, saran Ibu, mungkin Renzi kedepannya terus berusaha lah untuk biarlah kita yang memulai pertemanan itu lagi, walaupun nanti responnya tidak sesuai dengan harapan kita, karena dengan kita memulai berarti kita berani bahwa kita tidak salah terhadap permasalahan tersebut. Kita dapat menjelaskan lagi dengan dia bahwa kejadian tersebut benar-benar tidak ada hubungannya lagi dengan kesalahpahaman yang terjadi. Lalu untuk permasalahan Renzi di rumah, apakah Renzi akan tinggal bersama dia lagi, itu Ibu serahkan keputusannya kepada Renzi. Hanya Renzi yang dapat memutuskan apakah dia tetap cocok untuk Renzi tinggal bersama dia lagi atau tidaknya gitu. Tapi kalau seandainya sudah dilakukan upaya-upaya tersebut dan dari sisi dianya memang tidak dan memang ingin memberi jarak sama kita, dan kita juga mungkin manusia biasa ya Bu ya, untuk punya rasa marah dan kecewa, juga sakit hati pastinya kalau misalnya dia menolak hal yang kita lakukan itu Bu, dan atau dia membalas yang kita lakukan itu sama perilaku yang memang mungkin tidak mengenakan hati gitu Bu. Jadi gimana gitu Bu? Hal tersebut tidak perlu Renzi pikirkan, karena itu nanti akan dapat merugikan Renzi sendiri, karena orang-orang yang mempunyai pemikiran seperti itu tidak dapat kita kendalikan dengan diri kita sendiri. Biarlah dia yang bisa menyadarkan dirinya, tetapi kan kita juga sudah bertindak untuk memulai dan meminta maaf gitu. Jadi ya kalau ingin emang itu keputusannya ingin tidak ada lagi hubungan dengan Renzi, ya sudah, biarkan saja Renzi tetap melanjutkan kehidupan Renzi sebagaimana semestinya gitu. Sekarang Renzi masih ingin melakukan komunikasi dengan Siha atau tidak? Kalau untuk komunikasi mungkin akan dilakukan ya, karena ya seperti yang bilang tadi, nggak mungkin kita karena kita pernah teman dekat dulu, nggak mungkin kita menghalangi komunikasi sekarang itu karena ada masalah kecil mungkin dibilang ya. Oke, kapan Renzi ingin mencobanya lagi? Mungkin untuk mencobanya akan dilakukan secepatnya ya Bu. Dalam waktu dekat ini mungkin bisa jadi. Kapan itu dalam waktu dekat ini? Mungkin bisa jadi saat dia pulang dari kampungnya gitu Bu. Karena kemarin kan dia pulang kampung, jadi mungkin saat dia balik untuk mengambil barang-barangnya lagi, baru Renzi akan mencoba mulai komunikasi sama dia. Renzi tahu kapan ia akan kembali ke Padang lagi? Untuk dia akan ke Padang, kemarin dia bilang itu Senin rasanya Bu. Nah ada hal juga yang memang diurus di kampus untuk Senin itu Bu.
Oke, semoga dengan hal yang ingin Renzi cobakan itu semoga berhasil, dan mungkin pertemuan kalian akan lebih baik lagi nanti ke depannya. Sekarang apa yang Renzi inginkan dari semua ini? Ya, untuk yang diinginkan pastinya Rezi akan menjalani kehidupan Rezi juga ya Bu ya. Pertama mungkin memang untuk seperti yang Ibu bilang tadi, untuk mencoba berkomunikasi lagi dan berhubungan baik lagi sama dia. Jika memang tidak dari dianya tidak untuk berkomunikasi dan ingin berteman lagi, Renzi akan mundur dan Renzi akan melanjutkan kehidupan Renzi ke depannya. Dikarenakan di kampus kita akan menghadapi banyak lagi masalah, akan turun ke lapangan dengan banyaknya lagi masalah. Jadi kalau nge-stuck di masalah ini mungkin hanya akan menambah pikiran dan tidak membuat hidup itu tidak berjalan dengan baik. Jadi oke. Keputusan yang Renzi ambil tersebut sangat bagus, karena kita sebagai mahasiswa juga, Renzi sebagai mahasiswa juga akan melanjutkan kehidupan lagi ke depannya, karena kita tidak akan selalu stuck di kehidupan atau masalah kita pada saat ini. Kita harus tetap maju walaupun banyaknya cobaan dan rintangan di berbagai sisi yang menghambat untuk kita terus maju. Hal tersebut tidak menghalang untuk kita harus melanjutkan kehidupan kita. Dan Renzi juga mengatakan banyaknya nanti turun lapangan, dan Renzi akan bertemu dengan orang-orang yang baru juga nantinya, dan itu akan bisa membuat permasalahan yang terjadi pada hari ini, saat ini, itu akan pelan-pelan akan menghilang dan berakhir gitu. Nah, sekarang kita sudah sampai pada sesi akhir konseling, dimana dari proses konseling kita selama lebih kurang 1 jam ini, Ibu ingin bertanya pemahaman atau pengetahuan apa yang Renzi dapatkan dari proses konseling kita pada hari ini? Ya mungkin dari apa yang telah kita lakukan selama kurang lebih sejam ini ya Bu ya. Jadi pastinya yang pertama itu pastinya lega gitu Bu, karena ini sudah menceritakan berbagi cerita yang namanya Bu ke seseorang, dan Ibu juga memberikan tips, memberikan pendapat bagaimana cara Renzi mengatasi masalah, bagaimana kehidupan yang akan Renzi jalani selanjutnya gitu. Oke. Jadi Renzi sudah merasa lega karena sudah bercerita pada sesi konseling kita pada hari ini. Iya Bu. Oke. Lalu bagaimana dengan perasaan Renzi saat ini? Mungkin untuk perasaan saat ini masih sedikit belum terlalu dikatakan lega, ya lega, tapi kalau untuk nyaman dengan dia yang masih berada di rumah mungkin belum ya Bu ya, karena perasaan kita yang kita temanan tapi dia masih ya dibilang mengganggu tidak, tapi karena masih ada dia itu jadi hati ini masih belum yang kayak apakah dia ini ya gitu, masih ada pikiran-pikiran yang
membebani Renzi itu sekarang sih Bu. Tapi Renzi sedang berusaha untuk mengubah semua mindset Renzi untuk berpikiran yang kayak positif aja semuanya. Kalau dari sesi konseling kita yang kita sudah lakukan saat ini, bagaimana perasaan Renzi? Untuk konseling yang kita lakukan ini, pastinya perasaan Renzi ya lega ya Bu ya, untuk masalah yang Renzi hadapi sudah ada jalan keluarnya, dan sudah sedikit banyaknya ada hal di mana sesuatu yang bisa Renzi lakukan untuk bagaimana ke depannya. Oke, nah dari sesi konseling kita pada hari ini, kegiatan apa atau tindakan apa yang akan Renzi lakukan nantinya setelah sesi konseling kita pada hari ini? Pertama pastinya Renzi akan menenangkan diri dulu dan berpikir, benar-benar berpikir apa yang akan Renzi lakukan. Terus juga nanti saat dia kembali pastinya Renzi akan mencoba lagi berkomunikasi sama dia. Setelah itu untuk bagaimana responnya nanti, Renzi akan menjalankan hidup Renzi pastinya ke depannya. Oke, itu bagus yang pemahaman-pemahaman yang dan perasaan serta tindakan yang akan Renzi lakukan ke depannya setelah sesi konseling ini. Ibu sangat berharap Renzi dapat melanjutkan kehidupan Renzi, dapat menyelesaikan permasalahan Renzi nantinya, dan dapat berkomunikasi lebih baik lagi dengan teman yang Renzi ceritakan tadi. Nah, sekarang itulah selesai dibuat malah menanyum itu. Oh ya. Oke. Sekarang apakah masih ada yang ingin Renzi sampaikan? Mungkin untuk sekarang cukup Bu, tidak ada lagi yang ingin Renzi sampaikan. Mungkin kurang lebihnya cerita yang Renzi sampaikan sudah Renzi sampaikan, dan juga sudah mendapatkan pendapat dan saran yang Ibu berikan kepada Renzi. Oke, terima kasih Renzi karena sudah mempercayai Ibu sebagai konselor untuk menyelesaikan permasalahan Renzi, dan sudah mau hadir juga di ruangan BK kita pada hari ini. Nah, bagaimana kalau misalnya Renzi masih mengalami masalah atau gangguan yang ada di dalam pikiran Renzi dapat datang ke ruangan BK kita dan melakukan proses konseling, di mana nanti jika tidak bersama Ibu bisa dengan guru BK lainnya. Dan sebelumnya Renzi juga harus membuat janji terlebih dahulu agar kita dapat menyamakan jadwal proses konseling yang akan kita lakukan. Oke. Semoga kedepannya Renzi dapat lebih bisa mengontrol diri dan memaafkan orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap Renzi, dan dapat menerima segala keputusan yang sudah Renzi ambil, dan menerima resiko-resiko yang dapat Renzi resiko-resiko yang akan timbul jika Renzi mengambil sebuah keputusan nantinya. Dan Ibu berharap Renzi dapat melanjutkan perkuliahan Renzi dengan baik, mendapatkan nilai-nilai yang lebih baik lagi
kedepannya dan sukses untuk perkuliahannya. Oke, sesi konseling kita pada hari ini Ibu akhiri. Terima kasih Renzi, dan Renzi dapat kembali lagi ke dalam kelas. Ibu semuanya terima kasih juga untuk Ibu sudah mendengarkan keluh kesah yang Renzi rasakan, juga dapat memberikan saran yang baik ke Renzi juga. Terima kasih. Oke, hati ya Renzi. Ibu.